Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran di rumah ya secara daring. Perkenalkan, nama saya Nuri Handayani. Kebetulan mengampu mata kuliah farmakokinetik bersama Ibu Nitya Nurul. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pertemuan pertama. Ya, pertemuan pertama ini yang akan dibahas adalah beberapa hal dasar yang wajib diketahui terkait farmakokinetik. Ya, jadi supaya lebih paham dan dapat mengikuti materi-materi di minggu berikutnya. Baiklah, untuk farmakokinetik seperti yang sudah kita ketahui bersama, ini merupakan bagian dari farmakologi ya. Nanti farmakologi itu bagiannya ada farmakokinetik, ada farmakodinamik ya. Kita lebih fokus membahas farmakokinetik. Jadi yang dipelajari di sini yaitu apa sih yang terjadi pada obat ketika dikonsumsi ya? Apa yang akan terjadi di dalam tubuh kita? Ya. Untuk prosesnya kan tahapannya ada ATME, disingkat dengan ATME, ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Nah, di mata kuliah ini tidak hanya sekedar kita mengetahui apa sih absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dan bagaimana pengertiannya, tetapi kita juga akan mempelajari bagaimana perubahan konsentrasi obat dalam tubuh terhadap waktu. Jadi kan kalau kita mengkonsumsi suatu obat itu kan konsentrasinya tidak akan terus-menerus sama ketika saat kita memakannya gitu. Tentunya nanti akan bisa berkurang atau juga dapat meningkat gitu. Itu yang akan kita hitung di sini. Jadi di mata kuliah farmakokinetik ini nanti di pertemuan berikutnya ada beberapa perhitungan ya. Jadi menghitung ada beberapa rumus yang harus dipahami. Nah, ini adalah ilustrasi nasib obat di dalam tubuh. Tadi ya meliputi ATME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kita lihat nomor 1, ini adalah drug administration. Jadi obat itu digunakan itu bisa melalui beberapa rute, secara oral, intravena, intraperitoneal, subkutan, intramuskular, inhalation, dan sebagainya. Nah, obat-obat ketika diberikan kepada pasien gitu ya, kepada tubuh kita, itu akan mengalami proses absorpsi dan distribusi, di mana absorpsi itu adalah proses penyerapan obat di dalam tubuh ya. Nah, dan juga proses distribusi yaitu melalui peredaran darah. Nah, absorpsi dan distribusi ini ada beberapa bagian tubuh yang berperan, bagian mulut, kemudian sistem pencernaan, kemudian bagian daerah kulit ya, kalau yang bagian diberikannya melalui kulit atau transderma atau otot, dan juga paru-paru. Jadi ada beberapa organ dan jaringan yang berperan di sini. Nah, setelah obat diabsorpsi ya, di mana tempat absorpsi obat yang paling banyak itu pada umumnya itu terjadi di dalam usus ya, usus halus. Nah, dan juga bagian-bagian lain juga bisa. Nah, setelah obat diabsorpsi, obat akan berada di dalam darah. Nih ya, ini adalah bagian dari plasma ilustrasinya. Nah, di sini distribusi itu obat akan mencapai targetnya, lokasi targetnya bisa di otak, di jantung, di paru-paru, di otot, dan sebagainya, tergantung dari efek farmakologi dari obat tersebut. Nah, di dalam darah obat ada yang berikatan dengan plasma, ada yang berikatan dengan protein, seperti itu. Jadi obat yang dapat menuju tempat kerjanya atau target site-nya yaitu obat yang dalam keadaan bebas, itu akan berikatan dengan akan menimbulkan efek di lokasi kerjanya gitu. Nah, setelah mengalami ikatan yang tadi ya menuju ke tempat targetnya di sini, nah obat akan mengalami inactivation. Inactivation ini merupakan bagian dari proses metabolisme obat, di mana terjadi pada umumnya sebagian besar itu terjadi di liver atau hati. Nah, di sini merubah obatnya tadinya dalam bentuk aktif menjadi bentuk inaktif.
Nah, setelah diinaktivasi, kemudian obat diekskresikan. Ya. Tempat-tempat ekskresi bisa melalui dalam bentuk urin, dalam bentuk melalui kidney, ya, kemudian dalam bentuk feses, dalam bentuk gas, yaitu melalui paru-paru, dalam bentuk keringat, air mata, dan sebagainya. Nah, ini produk-produknya tadi ya yang sudah saya jelaskan. Nah, ini adalah ilustrasi mengenai batasan dari farmakokinetik dan farmakodinamik ya. Jadi kalau farmakokinetik itu yang dipelajari mulai dari dosis obat ya, konsentrasi obat kemudian digunakan. Nah, itu bagaimana konsentrasinya di dalam tubuh atau cairan biologikal dalam tubuh kita. Kemudian bagaimana sih efeknya pada target, pada lokasi tempat dia bekerja itu bagaimana efeknya. Kemudian bagaimana nanti mekanisme ekskresinya bagaimana, konsentrasinya berapa setelah diekskresikan, dan metabolitnya bagaimana, itu yang akan dipelajari di farmakokinetik. Sedangkan farmakodinamik itu adalah mempelajari efek obat di dalam tubuh, bagaimana efeknya gitu, itu batasannya ya. Selanjutnya, nah di farmakokinetik ada istilah onset dan durasi. Apa itu bedanya? Ya bisa dilihat di sini. Onset itu adalah awal mula obat memberikan efek. Jadi ketika obat misalkan pemberian secara oral ya, misalnya minum obat A, pada waktu keberapa pertama kali obat ini dapat menimbulkan efek. Misalnya obat analgetik ya, pada waktu keberapa awalnya obat ini dapat menghilangkan nyeri ya. Jadi waktu pertama kali obat menimbulkan efek itu adalah onset. Kemudian durasi adalah lama obat menghasilkan suatu efek terapi. Jadi berapa lama obat itu di dalam tubuh kita dan masih menimbulkan efek ya. Jadi lamanya obat menimbulkan efek itu adalah durasi. Dan onset adalah awal mula obat memberikan efek. Ini adalah grafiknya ya. Jadi sumbu X itu adalah waktu, sumbu Y itu adalah konsentrasi. Nah, di sini bisa dilihat onset itu adalah waktu awal obat menimbulkan efek. Nah, di sini. Ya, bisa dilihat contohnya, misalnya ini. Nah, awal mulanya ada di titik sini. Sedangkan durasi adalah ini. Jadi, lamanya obat menimbulkan efek di dalam tubuh kita. Jadi, satuannya adalah waktu. Gitu. Nah, kita akan membahas satu-satu mengenai ATME. Jadi apa sih itu absorpsi? Absorpsi adalah perpindahan obat dari tempat pemberian menuju sirkulasi darah dan target aksinya. Nah, ketika diabsorpsi, obat ini harus melewati berbagai membran sel, misalnya sel usus halus, pembuluh darah, sel gliotap, dan sel saraf. Untuk memasuki aliran sistemik atau pembuluh darah, obat harus dapat melintasi membran atau barier yang merupakan faktor penting ya bagi obat untuk mencapai tempat kerjanya. Misalnya ada otak, jantung, anggota badan lainnya, tergantung dari efek farmakologi obat tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi absorpsi obat. Formulasi obat itu tentunya mempengaruhi absorpsinya, kemudian stabilitasnya terhadap asam dan enzim. Yang ketiga, motilitas usus, ya kecepatan pergerakan usus gitu. Yang keempat, makanan dalam lambung itu juga ya. Karena ada beberapa obat yang absorpsinya akan berkurang gitu ketika ada makanan dalam lambung. Oleh karena itu harus diberikan pada saat perut kosong. Ada kan yang kayak gitu ya. Nah, itu mempengaruhi. Yang kelima, derajat metabolisme lintas pertamanya. Jadi metabolisme lintas pertama itu maksudnya itu suatu obat yang dimana ketika melewati metabolisme yang pertama itu dosisnya akan cepat berkurang gitu, berkurang drastis, akan cepat, itu namanya derajat metabolisme lintas pertama. Selanjutnya kelarutan dalam lemak itu berpengaruh juga ya. Jadi ada obat yang larut dalam lemak, larut dalam air, itu pengaruhnya.
Yang ketujuh, tergantung pada pKa obat dan pH lingkungan, juga derajat ionisasi dari obat tersebut. Ini mekanisme absorpsi obat bisa melalui difusi pasif, bisa juga melalui transport aktif. Nah, difusi pasif ini adalah perpindahan obat atau senyawa dari kompartemen yang berkonsentrasi tinggi ke kompartemen yang berkonsentrasi rendah. Ini adalah merupakan transport sebagian besar obat menggunakan mekanisme difusi pasif. Selanjutnya transport aktif itu kebalikan dari difusi pasif. Kalau transport aktif ini perpindahan obatnya atau senyawa dari kompartemen yang berkonsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Ini melawan gradien konsentrasi ya. Kan konsentrasi kalau tinggi ke rendah itu lebih gampang daripada rendah ke tinggi. Nah, karena tadi melawan gradien konsentrasi dari rendah ke tinggi, ini tentunya membutuhkan energi gitu. Nah, ini digunakan pada transport obat-obat tertentu. Nah, difusi pasif ini dipengaruhi oleh beberapa faktor juga. Yang pertama, ukuran dan bentuk molekul. Yang kedua, kelarutan obat dalam lemak. Yang ketiga, derajat ionisasi obat. Selanjutnya, pengaruh kelarutan obat dalam lipid. Ya, kenapa sih obat berpengaruh di dalam lemak gitu ya? Karena membran sel tubuh kita ini tersusun sebagian besar oleh molekul lipid atau lemak. Nah, akibatnya obat yang dapat larut dalam lipid atau lemak ini akan berdifusi melalui membrannya itu lebih mudah gitu dibandingkan obat yang larut dalam air. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi yaitu derajat ionisasi karena banyaknya obat yang terionkan. Jadi ada muatannya ketika dilarutkan dalam air. Ini faktor penentu utama ionisasinya. Yang pertama sifat asam basa ya. Jadi sebagian besar obat itu bersifat asam lemah atau basa lemah. Selanjutnya sistem asam basa cairan solvent atau pelarutnya. Obat yang bersifat asam lemah itu akan lebih terionisasi pada suasana basah. Sedangkan obat yang bersifat basa lemah akan terionisasi pada suasana asam gitu. Jadi kebalikannya. Ya, asam lemah akan terionisasi pada suasana basah, kalau basa lemah akan terionisasi pada suasana asam. Ini ada beberapa contoh obat yang berdasarkan sifat asam basanya. Ini dari diazepam yang basah sampai kloroquine. Ya, semakin ke atas ini semakin basah, jadi diazepam lebih basah daripada obat-obat yang di bawahnya. Nah, sebelah kanan ini adalah obat-obat yang bersifat asam, mulai dari levodopa sampai phenytoin. Ya, semakin ke bawah itu semakin asam. Jadi obat phenytoin itu lebih asam dibandingkan obat-obat yang ada di atasnya. Ya, kita lanjutkan ke proses distribusi. Distribusi ini tergantung pada konsentrasi obat di tempat aksinya atau reseptor. Ya, jadi efek suatu obat itu tergantung kepada konsentrasinya. Ya, jadi ketika mengalami proses distribusi, itu kan obat akan dibawa ke targetnya, ya. Target dia menimbulkan efek. Di sana obat-obatnya itu dapat berikatan dengan reseptor obat. Nah, itu tergantung pada konsentrasinya, ya. Selanjutnya hanya obat dalam bentuk bebas, tadi sudah dijelaskan. Jadi obat dalam bentuk bebas yang dapat bekerja di tempat aksinya menimbulkan efek. Karena kalau yang sudah terikat itu kan tidak dapat lagi mencari pasangannya atau tidak dapat lagi berikatan dengan reseptor karena sudah berikatan gitu. Jadi obat bebaslah yang akan berikatan dengan tadi reseptor sehingga menimbulkan efek. Nah, jadi obat yang terikat dan tidak terikat berada dalam kesetimbangan dalam darah. Ini misalnya ini adalah obat, ya. Ini yang bentuk obat, ini misalnya adalah reseptor. Nanti akan ada ikatan obat dan reseptor. Inilah yang akan menimbulkan efek seperti itu. Jadi distribusi obat ini ke seluruh tubuh terjadi saat obat mencapai sirkulasi, ya. Selanjutnya obat harus masuk ke dalam jaringan untuk bekerja, ya tergantung tadi lokasi targetnya ada di jaringan yang mana, apakah otak, apakah otot, lemak atau organ-organ yang lain gitu. Jadi obat yang cukup larut lemak ini cepat didistribusikan karena tadi ya
membran sel tubuh kita itu banyak terdiri dari lemak, jadi akan lebih cepat terdistribusikan ke seluruh kompartemen cairan tubuh. Obat yang terikat dalam plasma hanya terdapat pada sistem vaskuler. Jadi tadi kan ada obat terikat, ada obat bebas. Nah, obat yang terikat dalam plasma atau cairan darah kita itu akan tetap berada di sana dan tidak menimbulkan aksi farmakologis karena dia kan tidak menuju ke lokasi targetnya dan tidak menimbulkan efek ya. Karena efek itu dapat timbul, aksi farmakologis itu dapat timbul ketika obat bebas itu akan menuju ke targetnya, dimana di target itu contohnya ada reseptor. Jadi obat bebas akan berikatan dengan reseptor dan menimbulkan aksi farmakologi. Nah, beda dengan ini. Jika di dalam sirkulasi darah obat itu sudah terikat dengan protein plasma, dia kan tidak akan dapat lagi menuju targetnya ya. Itulah yang menyebabkan obat ini yang dalam keadaan bebas tidak dapat menimbulkan aksi farmakologis. Nah, jika obat yang diberikan secara intravena ini tidak akan mengalami proses absorpsi karena obat-obat yang diberikan dalam rute intravena ini akan langsung masuk ke dalam peredaran darah atau ke sirkulasi sistemik kita dan secara cepat terdistribusi ke jaringan-jaringan yang ada di tubuh kita. Ya kan, kalau proses absorpsi kan kalau obat misalnya pemberian secara oral itu kan harus melewati proses absorpsi terlebih dahulu gitu ya, menuju saluran cerna kita, diserap di usus, kemudian baru ke sirkulasi sistemik. Beda dengan obat intravena itu langsung masuk ke peredaran darah begitu. Kita lanjutkan dengan metabolisme atau biotransformasi. Di sini ada suatu proses kimia di mana suatu obat diubah di dalam tubuh menjadi suatu metabolitnya. Organ utama dalam proses metabolisme ini yaitu liver atau hepar. Hasil metabolismenya, jadi setelah obat melalui proses metabolisme itu dapat mengubah yang tadinya obat di dalam tubuh kita itu aktif ya, itu bisa menjadi kurang aktif atau bahkan inaktif, tidak aktif sama sekali gitu. Sebagian besar itu obat akan diubah menjadi bentuk yang kurang aktif. Metabolisme juga lebih sering menghasilkan senyawa yang kurang larut dalam lemak ya, sehingga dapat membantu ekskresinya di ginjal. Kan tempat ekskresi utama itu kan di ginjal ya, dalam bentuk urin. Nah, tentunya obat-obat yang diekskresikan di ginjal ini harus larut dalam air ya, karena ekskresinya itu dalam bentuk urin. Nah, metabolisme ini membantu ya mengubah obat, tadinya sebagian besar obat itu kan larut dalam lemak ya, mengubah menjadi bentuk yang lebih larut dalam air sehingga mudah untuk diekskresikan. Jadi ada metabolisme ini tujuannya pertama bisa merubah obat dalam bentuk aktif menjadi kurang aktif atau inaktif. Yang kedua, dapat mengubah obat yang tadinya larut dalam lemak menjadi kelarutan dalam lemak jadi kurang, jadi lebih larut ke dalam air gitu sehingga mudah diekskresikan. Di dalam metabolisme itu ada istilah force fast metabolisme. Ya, apa sih itu? Tadi sudah dijelaskan sekilas. Jadi obat yang digunakan secara oral itu akan melalui liver dan hepar. Untuk liver atau hepar ya itu untuk mengalami tahap metabolisme. Nah, di dalam hati kita itu terdapat enzim dinamakan enzim sitokrom P450. Ini adalah enzim yang berperan dalam proses metabolisme obat. Nah, enzim ini juga akan mengubah obat menjadi bentuk metabolitnya. Nah, proses metabolisme ini mempengaruhi kadar obat dalam plasma, dalam darah. Jadi untuk obat-obat yang mengalami force fast metabolisme ini akan berkurang bioavailabilitasnya. Artinya ketersediaan obat atau konsentrasi obat dalam cairan hayati kita, dalam plasma kita itu akan berkurang secara cepat gitu. Kalau konsentrasinya berkurang, apa yang akan terjadi? Yaitu efek obat pun akan berkurang ya. Jadi semakin banyak konsentrasinya di dalam tubuh, itu efeknya akan semakin tinggi. Nah, untuk obat-obat yang mengalami force fast
metabolisme ini justru obat-obatnya itu konsentrasinya akan banyak berkurang di dalam tubuh kita, sehingga efeknya pun akan berkurang. Ini ada 2 hal penting dalam metabolisme obat. Yang pertama, obat menjadi lebih hidrofilik, tadi sudah dijelaskan ya, jadi obat akan lebih larut dalam air, ini akan mempermudah dalam proses ekskresi, terus juga mengubah obat dalam bentuk yang menjadi yang kurang aktif. Tipe metabolisme itu adalah 2, yaitu reaksi fase 1 dan juga reaksi fase 2. Untuk reaksi fase 1 disebut juga reaksi non-sintetik. Ini terjadi dari proses oksidasi, reduksi, hidrolisis, alkilasi, dan dealkilasi. Ini dapat menyebabkan metabolitnya bisa lebih aktif atau tidak daripada senyawa asalnya. Umumnya tidak dieliminasi dari tubuh kecuali dengan adanya metabolisme lebih lanjut ya. Nah, ini reaksi fase 2-nya yaitu konjugasi. Ada reaksinya glukuronidase dan sulfatasi. Nah, di reaksi sintetik ini, reaksi fase 2 terjadi penggabungan suatu obat dengan molekul lain sehingga metabolitnya itu dapat lebih larut dalam air dan lebih mudah diekskresikan. Itu. Jadi untuk mengubah obat menjadi lebih kurang aktif itu terjadi di reaksi fase 1, dan untuk mengubah obat menjadi lebih larut dalam air itu terjadi di reaksi fase 2. Terakhir yang ekskresi, ya ekskresi ini sebagian besar terjadi di dalam ginjal dalam bentuk urin nanti hasil ekskresinya. Ini memegang tanggung jawab utama untuk eliminasi sebagian besar obat. Obat terdapat dalam filtrasi glomerulus, tapi bila larut dalam lemak, obat ini dapat direabsorpsi dalam tubulus ginjal melalui difusi pasif. Jadi tidak jadi diekskresikan, melainkan direabsorpsi kembali. Eliminasi melalui urin oleh filtrasi glomerulus. Kemudian di ekskresi ini juga adanya ambilan oleh hati dan selanjutnya eliminasi melalui empedu ya. Jadi selain di ginjal, eliminasi juga bisa di empedu ya, ekskresi bisa di empedu. Kita lanjutkan mengenai parameter farmakokinetik. Jadi nanti di kuliah farmakokinetik ini akan ada beberapa rumus yang harus dipahami. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai rumus-rumus tersebut, kita harus paham terlebih dahulu mengenai parameter farmakokinetik. Jadi parameter farmakokinetik ini merupakan besaran yang diturunkan secara matematis dari hasil pengukuran kadar obat atau metabolit aktif dalam darah, urin, atau cairan hayati. Nah, parameter farmakokinetik ini ada yang primer, sekunder, maupun turunan. Untuk parameter yang primer, yaitu parameter farmakokinetik yang harganya dipengaruhi secara langsung oleh variabel fisiologis. Ada Ka, ada Cl, ada Pd, di mana Ka adalah kecepatan absorpsi, Cl adalah clearance, Pd adalah volume distribusi. Untuk parameter sekunder, ini harganya tergantung dari atau nilainya nanti ya setelah perhitungan itu tergantung pada parameter primer. Ya, contohnya yaitu T setengah. Ya, jadi T setengah ini tergantung dari nilai-nilai yang ini, parameter primer. Selanjutnya yang turunan tidak hanya tergantung pada parameter primer, tapi juga tergantung pada besaran-besaran lain, contohnya AUC. Seperti itu. Nah ini, apa sih peranan farmakokinetik ya? Kenapa sih kita mempelajari farmakokinetik ini untuk apa gitu? Karena ada peranannya dalam farmasi ya, dunia kefarmasian. Yang pertama, dengan adanya ilmu farmakokinetik ini, kita dapat memprediksi kadar obat dalam plasma, jaringan, dan urin untuk setiap aturan dosis gitu. Jadi untuk bisa juga untuk penentuan dosisnya harus berapa sehingga konsentrasi yang tersedia di dalam tubuh itu sesuai dengan efek yang akan diharapkan gitu. Yang kedua, untuk menentukan aturan dosis obat optimum bagi setiap pasien secara individu. Ya, jadi pada dosis obat yang keberapa obat ini lebih efektif gitu. Atau pasien-pasien yang mengalami gangguan ginjal, gangguan hati, itu kan perlu penyesuaian dosis. Itu dosisnya harus berapa. Nah, di farmakokinetik ini kita bisa menyesuaikan dosis tersebut gitu. Yang ketiga, mengestimasi kemungkinan akumulasi obat dan atau metabolitnya.
Jadi ini bisa diperkirakan ya, bagaimana eliminasi obat, akumulasi obat, dan metabolitnya seperti apa. Yang keempat, menemukan hubungan kadar obat dengan aktivitas farmakologi atau toksikologi. Ya, jadi kan tadi mempelajari kadar obat terhadap waktu gitu ya, konsentrasi obat di dalam tubuhnya terhadap waktu. Jadi dengan dalam konsentrasi tersebut kita bisa mengetahui bagaimana sih efek farmakologinya, apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, atau bahkan dapat membahayakan atau memberikan efek yang toksik gitu. Nah, kita akan dapat menentukan di sini. Ya, kalau misalkan karena dosisnya terlalu besar, konsentrasinya terlalu besar, akan menimbulkan toksik. Nah, karena kita sudah pelajari farmakokinetik kan bisa diturunkan gitu ya kadar obatnya. Gitu. Selanjutnya, mengevaluasi perbedaan dalam kecepatan atau besarnya ketersediaan antara formulasi, bagaimana bioavailabilitasnya dan bioekivalensinya. Yang keenam, menggambarkan sejauh mana pengaruh perubahan fisiologis atau penyakit terhadap absorpsi, distribusi, atau eliminasi obat. Yang ketujuh, mengungkap interaksi obat, ya jika ada interaksi dalam tubuh antara obat dengan obat atau obat dengan senyawa-senyawa lain, itu bisa ditelusuri ya, bagaimana mekanisme interaksinya tersebut. Yang kedelapan, memberi gambaran secara kuantitatif pengaruh perubahan struktur terhadap nasib di dalam badan. Oke, kita lanjut lagi ke parameter farmakokinetik ya. Di sini ada rate, itu simbolnya, ini bisa dilihat, ini unitnya. Ya, ini contoh satuannya. Itu. Ini ada yang disebut reaksi order 0 ya, atau simbolnya itu nanti K0. Ini unitnya yaitu menghitung konsentrasi per waktu. Ya, ini satuannya. Kemudian parameternya yang lain ada reaksi order ke-1, simbolnya K. Unitnya ada 1 per waktu. Ya, jadi per waktu ini seperti ini satuannya. Kemudian dosis obat atau disebut juga dengan D0 ya, dosis awal. Ini adalah beratnya berapa kadar obatnya. Kemudian konsentrasi, ini simbolnya C ya. Ini tadi dibagi volume. Selanjutnya parameter yang lain ada plasma konsentrasi obat di dalam plasma, itu nanti simbolnya CP, ini simbol-simbol di rumus ya. Ini unitnya adalah obat per volume, ini satuannya. Kemudian ada volume, itu V simbolnya. Nah, ini satuannya. Ada clearance atau CL, ya ini unitnya volume per waktu, ya. Jadi clearance itu adalah berapa banyak obat yang dikeluarkan di dalam tubuh kita terhadap waktu itu. Ini satuannya. Yang adalah tes tengah, tadi sudah disebut-sebut ya, tes tengah. Nah, ini adalah waktu ya, unitnya satuannya jam. Jadi seberapa banyak obat yang sudah dieliminasi setengahnya dalam tubuh kita terhadap waktu. Ada area under the curve atau AUC, area di bawah kurva. Ini adalah konsentrasi terhadap waktu. Ini satuannya. Ini bisa dilihat di sini ya. Tadi sumbu X adalah waktu, sumbu Y adalah konsentrasi. Ini bisa dilihat kalau AUC itu di sini. AUC, area yang di bawah sini, under curve, ini adalah area AUC. Kemudian konsentrasi maksimum itu ada di sini. Ya, konsentrasi puncak. Kemudian Tmax. Tmax itu waktu tertinggi, waktu di mana obat mencapai konsentrasi tertinggi. Nah, bisa di sini Tmax. Kemudian durasi, lamanya obat bekerja dalam tubuh di sini. Onset, awal mula obat menimbulkan efek. Coba dilihat, bisa misalnya di sini ya, di awal-awal. Ini adalah intensitasnya, ada KEM. Ya, ada juga KTM. Ini obat dosis minimal, obat dapat menimbulkan efek.
Ini adalah dosis maksimum obat yang dapat menimbulkan efek toksik ya pada dosis keberapa awalnya, itu adalah KTM. Nih, jadi KTM ini tentunya melebihi dari konsentrasi puncak sehingga dapat menimbulkan reaksi toksik. Ya. Jadi itulah penjelasan mengenai parameter-parameter farmakokinetik, mudah-mudahan dapat dipahami. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.